Selamat pagi, sahabat bediler, dimanapun berada. Apa kabar pagi ini ya? Saya doakan dari Bali, semoga sehat selalu ya. Jadi pagi ini saya ingin celoteh ngalor ngidul. Ya, tidak keluar dari jalur akurasi ya, seperti itu. Itu teman-teman. Jadi akurasi itu memang sangat rumit. Tidak semudah yang dipikirkan gitu. Dalam video saya sering sudah saya jelaskan kemarin. Akurasi itu mencakup banyak faktor. Untuk pada unitnya sendiri ya. Misal, laras sudah bagus. Kemudian salah menentukan output regulator, tembakan akan mengakibatkan ada loncatan seperti itu ya. Masuk loncat seperti itu kan, banyak keluhan seperti itu ya. Kemudian salah memilih peluru, bukan salah sih, tidak tepat memilih peluru juga sama. Misal senapan ini settingnya pakai heavy, misal begitu. Kemudian ganti pakai IS atau Rifle Thunder gitu lah. Pasti ada perubahan. Bukan salah itu harus disetting ulang seperti itulah. Jadi tidak begitu saja kita bisa pindah peluru, mengganti peluru, itu harus disetting lagi, disesuaikan power dengan peluru yang dipakai gitu loh. Kemudian ya itu power itu yang mencakup OP regul, kestabilan hammer dan lain sebagainya. Kemudian setelah akurasi itu didapat, umpamanya saya ini, umpama sekali lagi, bukan menganggap saya seorang jago tembak, tidak. Saya setting senapan dengan merek A, saya setting. Saya yakin sudah bagus karena sudah beberapa hari saya trial. Saya nembak 60-70 bisa, gampang sekali. Ya bisalah saya atasi kalau nembak-nembak segitu. Karena apa bisa? Ya karena saya sebelum menembak itu saya berpikir gitu loh, tentang potensi senapan yang saya setting, kemudian kondisi lapangan tempat saya berburu. Misal, angin ke kiri, jarak tembak 70. Seberapa saya koreksi ke kanan? Gitu. Seberapa saya koreksi ke kanan? Berapa speed senapan ini? Itu bisa saya prediksi. Tadi saya di zeroing berapa senapan ini? Apakah zeroing datar ataukah sudut? Itulah. Ataukah sudut atas ataukah datar, gitu loh. Zeroing datar ataukah zeroing atas. Jadi saya pahami senapan itu. Sehingga saya waktu nembak jauh itu, saya punya acuan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi tidak serta-merta umpamanya secara gamblangnya zeroing 40 meter, nembak 50 meter, naik setengah dot gitu loh. Jadi yang hanya dipikirkan itu adalah dot, bukan pengaruh cuaca gitu loh, tanpa melihat kondisi di lapangan, ada angin atau tidak. Misalnya ada angin, Anda tetap main seperti itu,
jelas tidak kena atau nyerempet barangkali. Saya nembak kok nyerempet aja ya gitu. Sedangkan saya coba ambil senapannya, saya yang mengetes sendiri, enggak masalah. Seperti itu. Itu banyak sekali kejadiannya. Sampai-sampai apa ya? Menembak itu adalah masalah seni sebenarnya. Sebab itu sangat berpengaruh terhadap rasa ya. Rasa analisa intelijen seseorang. Gitu loh. Nembak itu sebuah karya seni. Gitu loh. Sebuah pekerjaan seni sebenarnya. Seni menembak. Gitu loh. Sama dengan ini umpamanya ya. Ini saya setting. Ini demit viral ya. Ini setting WRABF ini. Gitu loh. Setting WRABF. Saya sudah dapatkan ini. Kestabilan dengan 30 dengan 35 kali tembak ya. Saya sudah menemukan kestabilan seperti ada dalam video saya ya. Ini menggunakan peluru Rifle Thunder 13 grain dengan speed regulasi ya 795 seperti itu. Senapan ini datang dengan kondisi seperti ini ya, kondisi seperti ini. Ini chamber bagus ini, cuman ini powernya luar biasa. Dengan lubang transfer chamber ini anginnya tuh 5 mm. Sedangkan pembuat larasnya ini lubang transfernya itu 3,5 dengan teflon dengan pakai teflon dia datar gitu, nggak ada spare untuk menekan ya, sehingga waktu datang ini bocor terus. Lagian God seal-nya juga terlalu dalam ya, tidak sesuai dengan tusuk grendel seperti ini ya, itu fisiknya, tapi semua bisa saya atasi, tidak masalah. Saya langsung aja ke teknis. Umpama ya, laras LW ini menggunakan drat ya, sistem drat. Jadi saya nembak gunakan muzzle brake ya, muzzle brake. Ini buatan apa ini? Rabel ini. Saya pasang muzzle brake yang biasa, yang model corong nggak mau dia, gitu. Kurang bagus. Tapi saya pasang muzzle brake ini mau. Artinya akurasi yang sudah saya dapat didukung oleh muzzle brake ini, gitu loh. Jadi settingannya itu muzzle brake ini, gitu loh. Kalau dengan speed 795 non muzzle brake kurang bagus dia. Kurang bagus, berarti saya harus sesuaikan lagi. Gitu loh. Sesuaikan lagi kestabilannya ini. Jadi seperti itu. Lepas muzzle brake, pakai muzzle brake model ini, pakai muzzle brake model itu beda hasilnya. Mungkin para ilmuwan bisa menjelaskan ya. Jadi saya di sini berdasarkan hasil tes lapangan ya, dan insting gitu ya, yang saya ulas. Jadi secara angka saya tidak bisa jelaskan karena saya bukan ilmuwan, gitu loh. Kemudian apa lagi ya? Misalnya menembak WRABF itu semua ada koreksi ya. Coba saja lihat di TV, di YouTube orang itu. Semua ada koreksi. Tidak serta-merta kita nembak langsung cross di tengah, kena di titik itu, tidak. Tidak ada senapan seperti itu. Senapan ratusan juta pun tidak ada, apalagi menembak WRABF. Dengan kita harus menembak sekian kali dengan
nafas, akurasi yang kita berusaha harus stabil begitu. Pasti ada selisih satu peluru, X 10, 9 nyerempet sedikit. Nah, itu kita pikirkan gitu loh. Kalau perkenaan agak ke kiri sedikit, ya kita curi ke kanan. Kemudian jeda tembak juga. Jeda tembak. Saya gunakan Albaros ini, produk basis. Saya bangga, produk anak bangsa sekali lagi. Men-setting Albaros dalam sebuah unit itu butuh eksperimen beratus-ratus peluru. Gitu loh, tidak enteng itu. Tapi kalau sudah ketemu itu sangat enak sekali. Sangat enak sekali. Gitu loh. Ini harus disetel dengan kemampatan tertentu supaya mendapatkan akurasi yang saling mendukung dengan regulator ini. Jadi seperti itu ya. Akurasi itu adalah praktek ya. Praktek, dicoba gitu loh. Akurasi itu bukan teori sebenarnya menurut saya. Pada semua kombinasi ataukah penggunaan spare part itu, semua mendapatkan akurasi. Dengan per keras, dengan per lemah, semua mendapatkan akurasi. Tinggal sekarang gimana kita men-setting. Seperti itu. Apakah harus dengan per gini, per gini? Waduh, kadang-kadang saya sulit menjawabnya. Gimana ya? Per apa harus gini, harus gitu? Itu semua tergantung situasi sebenarnya. Kondisi chamber. Gitu loh. Senapannya mau dibuat apa? Gitu loh. Misal ini, buat WRABF. Yang membuat ini juga harus paham gitu loh. WRABF itu apa? Gitu loh. Harus dipahami. WRABF itu apa? Apa yang dibuat? Itu harus dipahami dulu gitu loh. Kemudian mengenali senapan. Misal ini ya, saya dapatkan ini pakai Albaros Ninja LW Polygon. Ini dengan waktu jeda tembak 10 detik akan mendapatkan kestabilan yang bagus. Gitu loh. Kita berhitung nembak 10 menit, ya waktu 10 detik ya cukup lah. Plus sektor lagi. Ya gitu. 10 detik sampai 15 detik ketemu ini. Enak sekali. Nah, artinya kisarannya ya 10, X 10, 9 nyerempet dikit ke 10, ya itu kan sudah apa ya? Tergantung faktor peluru juga. Karena saya di sini nyoba kan tidak pilih-pilih peluru ya. Biasanya orang kalau lomba tuh peluru ditimbang. Kemudian saya juga kondisi apa ya? Fisik juga ya. Saya kan perokok ya. Jadi, umur juga ya, umur sudah 56, jadi mata juga hampir plus 3. Jadi saya nembak segitu tuh, waduh, saya kira senapan ini sudah sangat stabil. Sekarang tinggal jokinya saja, gitu loh. Dan koreksi, ingat itu, menembak itu tidak ada cross langsung tembak kena. Semua ada koreksi dikit-dikit, gitu loh. Di kisaran 10 itu semua ada koreksi. Kiri X sedikit kalau ke kanan, atau kemudian turun kita di baris selanjutnya, lihat perkenaan di setter dulu kemana, oh segini perkiraannya, ya kita tembak lagi. Itu loh, kita nembak gini harus berpikir, tidak kosong pikiran kita itu kalau main WRABF. Harus mikir, bukan kosong hanya acuannya tuh cross, bukan begitu. Boleh tanya petembak-petembak nasional atau siapa barangkali teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kenali unit yang Anda bikin, gitu loh. Kedua, jadi kesimpulannya dari saya, akurasi itu banyak faktor ya. Apalagi di lapangan. Banyak faktor. Ini WRABF juga begitu. Berburu juga begitu, sama. Gitu loh. Jadi khusus untuk ya teman-teman, sahabat bediler, pencinta bediler, kenali unit Anda sekali lagi.
Kemudian kenali apa yang Anda buat, spek apa yang Anda buat, itu kenali, itu loh. Setiap nembak itu harus dihayati. Oh, di sini perkenaannya. Itu. Nembak itu sebuah seni dan rasa. Coba lihat teman-teman kita tuh yang jago-jago nembak, itu orang seniman semua itu. Gitu loh. Rasanya hidup sekali. Saya kagum sama teman-teman kita. Banyak sekali. Itu ya teman-teman ya, ulasan pagi ini. Semoga bermanfaat. Mari kita saling sharing. Tetap safety nomor 1. Kenali unit Anda. Seperti itu. Oke, selamat pagi. Salam dari Bali. Terima kasih.